Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Beberapa hari yang lalu Dr. Tifa melakukan wawancara lah. Kita katakan begitu. Jadi ini bukan konferensi pers. Yang konferensi pers sudah kita bahas. Nah, di dalam wawancara ini Dr. Tifa itu lebih banyak menanggapi isu-isu terkini. Malah pada satu segmen itu mengungkapkan satu realita baru lah ya, yang berkaitan dengan Aiman, kemudian siapa kemarin, Karni Ilyas itu dipanggil oleh kepolisian sebagai saksi, yang mana nanti kesananya bisa berubah menjadi tersangka ya. Aneh memanglah permasalahan ini. Jadi kalau kita melihat mayoritas ahli hukum yang tidak terkait dengan Jokowi, jadi dalam pengertian bukan pada pihak mereka, itu pasti melihat proses hukum ini aneh. Banyak pelanggaran perundang-undangan yang dilanggar, terutama hukum acara. Kemudian juga banyak hak asasi manusia dan hak berdemokrasi warga Indonesia yang dicederai. Supaya tidak panjang lebar, yang pertama kali akan dibahas oleh Dr. Tifa di sini adalah perihal fitnah dari para termul yang seolah-olah mereka itu tidak memahami hukum Islam ya, yang mengatakan ya fitnah keji itu terhadap Dr. Tifa. Saya sih inginnya beliau-beliau ini tidak usah menanggapi ya. Jadi anggap saja tidak ada, karena itu akan lebih bagus di dalam katakanlah merespon gonggongan anjing begitu. Itu lebih bagus berlalu saja. Tapi ya yang punya hak ya punya hak. Dr. Tifa mengklarifikasinya dan nanti akan ada, sebagaimana saya sebutkan tadi, informasi baru ya atau analisa baru. Kita langsung saksikan saja nih. Nah, tujuannya paket fitnahan, misalkan ada hubungan, ada kemudian apa lagi. Ini targetnya apa sih, Dokter? Ya, kalau saya lihat begini, jadi memang banyak juga sih sampaikan ya, banyak tokoh maupun para netizen juga, kenapa Dr. Tifa tidak klarifikasi ya? Ini saya klarifikasi, saya sebenarnya sudah melakukan klarifikasi berkali-kali ya dalam bentuk narasi di X saya, di Twitter saya maupun di Facebook saya juga. Saya juga sudah melakukan klarifikasi pada beberapa wawancara. Tapi pada kesempatan ini saya jelaskan ya bahwa apa yang disampaikan oleh oknum ya FA ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak benar dan betul-betul fitnah ya. Ini saya underline, saya jelaskan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh oknum yang bernama FA ya ini adalah sebuah fitnahan ya yang sama sekali tidak ada benar dan tidak ada dasarnya. Tidak sama sekali tidak benar dan tidak ada dasarnya. Nah, tujuannya apa ya, Bang? Kita sudah analisis tujuannya apa. Tujuannya sebetulnya memang mau menggeser gawang. Artinya apa? Saya ya, especially saya Dr. Tifa dengan salah satu pengacara kami ya, Refli Harun, itu akan emosi, akan marah ya, kemudian kami akan somasi, kemudian lanjut kepada gugatan karena unsur pidana kan ya, Bang ya. Nah, betul itu sebagaimana yang kita baca kemarin. Farhad Abbas ini memang sudah pidana, cuman pidananya kan delik aduan. Jadi kalau misalkan Dr. Tifa mengatakan bahwa ini ada usaha untuk menggeser gawang dalam pengertian mengalihkan narasi, itu bukan sesuatu yang harus dilihat oleh seseorang yang rocket science dengan rocket science begitu ya, dengan daya analisa yang tinggi. Enggak, sama kita saja yang di luar terbaca kok memang itu tujuan mereka. Cuman ada yang bagus sekali tambahan dari Dr. Tifa, karena beliau yang tertuduh begitu. Ini ada upaya supaya Dr. Tifa dan Refli Harun itu melaporkan Farhad Abbas, yang mana pada akhirnya permasalahan ijazah ini tidak akan maju-maju. Nah, itu tujuan mereka. Saya kira ini akurat ya yang dikatakan oleh Dr. Tifa ya, karena beliau sendiri yang tertuduh fitnah dan pencemaran nama baik kan maksud saya itu. Dan dia pasang badan. Si FA ini pasang badan untuk kami somasi, untuk kami gugat pidana. Dia udah siap itu. Tujuannya dia dan timnya isu tidak lagi pada intinya ijazah, dan yang kedua pencemaran baik yang dilakukan oleh kawan-kawan, tapi kemudian menggeser lebih jauh lagi. Ya, jadi membuat permainan menjadi jauh sekali dari substansinya. Jadi kami dibikin ketika sudah seperti itu dengan bahasa-bahasa yang sangat
sangat tidak beradab ya, seperti perbuatan cabul dan sebagainya ya. Itu mau siapapun juga akan emosi kan ya, siapapun juga akan marah. Nah, diharapkan memang kami emosi, kami marah, lalu kemudian kami somasi, kemudian kami gugat pidana dan sebagainya. Memang itu. Jadi tugasnya si oknum FA ini memang untuk menggeser gawang. Ya, mengubah permainan menjadi permainan somasi dan menggugat secara pidana atas pencemaran nama baik dan fitnah terhadap 2 orang yang menjadi korban di sini gitu. Tapi kami pada akhirnya melebar ya, Dok ya. Iya, dan substansi awal ya itu kemudian jadi dilupakan sama orang. Ya, itu ya. Jadi itu mekanisme buying time. Nah, ini saya kira merupakan respons yang elegan ya, bagus. Jadi memberi pemahaman kemana arah mereka dan apa yang dirasakan juga oleh Dokter Tifa. Ini respons yang bagus. Jadi tidak berlebihan. Ini sangat proporsional responnya Dokter Tifa. Bagus sekali. Andai kata Jokowi dulu begitu ya, tatkala dituduh, katakanlah demikian dulu, tatkala dituduh ijazahnya palsu, responsnya itu tidak berlebihan, cukup seperti responsnya Dokter Tifa, saya kira ini nggak bakalan panjang lebar. Bola lambung yang tadi dibuat oleh FA, mau dokter lakukan, kalau somasi atau apa? Kita itu kan sudah bisa membaca permainannya apa, kita sudah membaca target dan tujuannya apa, jadi untuk apa kita layani. Jadi kita melayani yang benar-benar saja ya. Mungkin Pak Alkatiri sebagai salah satu PH saya bisa memberikan underline dalam sisi hukum ya dari soal perbuatan dari si oknum FA ini ya. Terima kasih. Kami sebenarnya sudah tanggap, bukan. Kita nggak mau nanggapi sebenarnya. Itu karena itu hoax yang murahan lah. Ya kan, jangan Dokter Tifa, mantan wakil presiden aja dihokin, bayangin aja. Apalagi ketua DPR dan sebagainya. Presiden aja pernah kok. Iya. Satu hal lagi, jadi begini, ini kegalauan karena sudah jalan buntu buat mereka untuk membuktikan bahwa ijazah itu adalah asli gitu loh. Sudah jalan buntu sehingga mencari jalan lain, bahkan hampir berapa kali dalam seminggu itu mendatangi Bareskrim mereka itu hanya untuk minta Bareskrim itu P21-kan dan sebagainya. Ini kan seolah-olah orang tidak mengerti hukum atau bagaimana. Kan fakta kan bola kan masih sudah di tangan kejaksaan gitu. Ya, Diswanin. Jadi intinya begini. Kita tidak menanggapi ya Pak ya. Jangan. Ini adalah isu yang recehan, yang shock. Apalagi orang-orang yang berbicara itu kan kita sudah kenal. Masyarakat sudah kenal. Siapa orang itu? Gitulah. Iya kan? Apa kebiasaannya? Iya. Dan yang luar biasa kemarin oleh Jokowi di acara ulang tahunnya Tremul itu, yang kata mereka YouTuber Nusantara itu mendukung keadaan para Tremul seperti itu. Kami tidak akan nanggapi, ya kan? Menyedihkan. Karena kalau kami nanggapi berarti kami sama dengan mereka. Ya, masyarakat sudah tahu lah kualitas dari oknum tersebut ya. Jadi kita akan masuk lagi kepada sebuah wilayah substansi ya. Substansi lagi nih, karena maksudnya gini, ketika kita tidak melayani dan kemudian kembali pada ke pokok perkara, ini ada satu lagi yang menarik nih, dokter udah bawa nih. Ini surat. Tiba-tiba muncul surat ini. Ya, jadi ini kami ini lebih menarik, sekali lagi lebih sudah elegan bisa untuk dibahas menduga ya. Apa sih sebetulnya yang akan dilakukan? Intinya itu tujuannya adalah buying time. Termasuk dari fitnahan-fitnahan itu juga buying time, membeli waktu supaya waktu itu menjadi panjang ya. Sudah kami duga hal itu sehingga ketika surat ini datang kepada saya, ya surat dari Polda ini datang kepada saya di tanggal 30 Maret 2026, saya sudah tahu maksudnya apa. Terbetik juga ya berita seperti hari ini ya. Hari ini Kamis tanggal 2 April 2026 kabarnya Mas Aiman akan diperiksa ya, akan diperiksa sehubungan dengan pokok perkara ini. Kemudian juga Pak Karni Ilyas juga sudah dijadwalkan untuk diperiksa. Dan makanya tidak heran ketika kami mendapatkan Baik, sebentar itu Karni Ilyas datang kalau tidak salah, tapi sampai video ini dibuat Aiman Wicaksono tidak datang atas panggilan polisi. Yang mana saya rasa itu bagus karena kita nanti akan melihat se-effort apa kepolisian di dalam memeriksa Aiman Wicaksono. Ini akan menarik. Mendapatkan surat ini, ketika kami menerima surat ini, dan lebih tidak mengherankan lagi adalah bahwa ada beberapa nama yang pada saat kita itu ditingkatkan status dari terlapor menjadi tersangka, nama itu hilang, nama itu tidak ada, yaitu nama-nama para YouTuber ya, nama-nama para YouTuber, yaitu Abraham Samad ya. Beliau punya itu kan channel ya, podcast. Kemudian
Michael Benyamin Sinaga ya yang punya Sentana TV, lalu Nurdian Noviansa Susilo Ian yang punya Langkah Update, dan Ali Rido alias Babe Aldo ya yang punya channel Babe Aldo. Oke, Babe Aldo dibawa-bawa juga ya. Ini saya rasa apa ya? Ada psychological war, ada perang psikologi antara kepolisian dengan para YouTuber ini. Karena ya ujung-ujungnya pada akhirnya orang-orang yang diperiksa dari kubunya katakanlah yang menggugat ijazah palsu itu pada akhirnya menjadi tersangka. Ya, itu kenyataannya demikian, dan ini ada tekanan psikologis yang mana bisa mengakibatkan terpenjaranya kebebasan untuk berekspresi. Dan ini sebuah kejahatan terhadap demokrasi. Saya katakan saja demikian begitu. Itu setidaknya yang saya rasakan. Semula pada pemeriksaan yang terjadi pada kami ya, itu sudah tidak ada nama itu. Jadi mereka juga sempat girang ya, sempat lega karena namanya sudah hilang gitu kan, sudah tidak ada. Ternyata nama itu disimpan. Ternyata nama-nama tersebut menjadi peluru yang menjadi plan C atau plan D-nya mereka. Untuk sekali lagi untuk apa? Untuk buying time. Nah, jadi prediksi kami semua adalah bahwa nama-nama ini, para podcaster, para YouTuber ini memang nanti akan diperiksa, mungkin juga salah satu atau salah dua atau salah semua dari mereka akan jadi tersangka, akan naik. Kalau memang fakta-fakta dan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Polda itu memenuhi syarat sehingga mereka naik jadi tersangka, tidak tertutup kemungkinan mereka akan mengikuti kita derajatnya naik dari terlapor, statusnya naik dari terlapor jadi tersangka. Tidak tertutup kemungkinan ada yang lain, ya kan? Oke, nah ini jadi kalau tadi dikatakan buying time, ini sudah terlihat kok dari kepolisian. Jadi bukan hanya ini untuk buying time gitu. Tidak hanya itu, memang memperpanjang permasalahan ini sedang dilaksanakan oleh Polda Metro saat ini begitu ya. Jadi itu bukan hanya tujuan yang ingin dicapai, memang mereka sedang melaksanakan hal itu. Dan kalau misalkan besok lusa ada, katakanlah saat ini begitu ya, YouTuber yang disebutkan itu sampai tersangkakan. Wah, ini mah mau jadi apa begitu ya kepolisian kita, terutama Polda Metro ini mau jadi apa? Sudah terang-terangan seperti ini tanpa malu di hadapan publik, mencederai demokrasi. Ini mau jadi apa sih kepolisian itu? Pada akhirnya mereka itu siapa begitu ya? Gak tahu malu. Nah, terus apa yang kami prediksi? Yang kami prediksi adalah bahwa nanti orang-orang ini ya, berapa orang ini? Ya 1, 2, 3, 4 ya, 4 orang ini ya. 4 orang ini bersama dengan Bang Aiman Wicaksono, bersama dengan Bang Karni Ilyas ya, itu pasti akan menghadirkan saksi-saksi. Pasti akan menghadirkan ahli-ahli untuk meringankan mereka, untuk membantu mereka di dalam memberikan penjelasan dan memberikan tambahan BAP kepada mereka untuk kepentingan mereka. Apa yang terjadi? Akan terjadi setahun seperti yang kami alami ya. Jadi saya kemudian beberapa saksi lalu jadi terlapor lalu jadi tersangka itu kan setahun ya. Polda itu memeriksa saksi-saksi dan ahli-ahli dari sisi mereka. Sudah ada 22 ahli, 127 saksi dari sisi Polda selama setahun penuh itu diperiksa. Kami pun juga punya saksi-saksi dan ahli-ahli untuk meringankan kami. Nah, sekarang ini dengan tambahan terlapor ini sudah dicantumkan lagi di dalam surat ini ya, menunjukkan bahwa memang niatnya Polda itu menahan berkas agar tetap ada di Polda. Nah, coba ini yang salah satu yang harus digarisbawahi ya. Polda itu berusaha untuk menahan berkas itu supaya tetap di Polda. Itu harus digarisbawahi, dan itu adalah analisanya Dr. Tifa, dan saya mengamini begitu. Sangat linear sekali, sangat logis apa yang utarakan oleh Dr. Tifa di sini. Itu jelas lah. Ya, menahan berkas agar tetap ada di Polda, tujuannya buying time. Nah, silakan. Saya mau jelasin ini. Oh ya, baik. Saya mau jelasin ini ya secara hukum ya. Iya, saya pegang. Oh, boleh. Ya. Ini kan judulnya jelas ya, pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Ya. Ya. Berarti ini seolah-olah menyesuaikan dari KUHP yang baru KUHP lama ke KUHP yang baru. Tapi ini agak aneh. Apakah penyidik tidak tahu bahwa ada pasal-pasal yang sudah dicabut oleh KUHP yang baru? Contohnya pasal 28 ayat 2. Itu sudah dicabut dengan pasal 622 ayat pasal 622 ayat 1 R. Karena ABCD itu R, bahwa undang-undang IT di situ pada dicabut di situ. Dicabut. Yang menarik lagi, tapi ada di situ ya. ada pasal aneh lagi. Pasal aneh. Pasal yang tahun 1946.
Ini pasal yang sudah dicabut oleh MK. Bayangkan apakah mereka tidak teliti seperti ini? Ya ini Sengaja. tentang undang-undang hukum pidana kan, yang ada apa perbuatan kebohongan yang menimbulkan keonaran apa itu 14. Itu sudah dicabut loh. Dan itu tidak ada diterapkan di kami, di klien kami tidak ada. Dan sudah dicabut. Selain sudah dicabut, disisipkan lagi. Nah ini bagaimana ini artinya kok bisa seceroboh ini gitu loh. Nah itulah kepolisian Polda Metro khususnya ya. Kalau saya lihat sih bukan ceroboh. Tadi ini sengaja sebagaimana dikatakan oleh Dr. Tifa mau buying time supaya nanti kalau misalkan dilimpahkan ke kejaksaan nanti oleh kejaksaan dikembalikan lagi, nanti diperpanjang lagi. Nah permasalahannya kan begini, ini sudah di hadapan mata kita jelas sekali. Ini bukan hoax, ini fakta. Cuman kita kan mau bertanya-tanya saja. Kenapa sih kok bisa terjadi seperti ini? Kan itu yang menjadi analisa aja tuh kenapanya. Bukan apanya. Apanya yang terjadi ya jelas disangkakan atau dituduhkan kepada orang-orang yang dipanggil oleh kepolisian ini dengan pasal-pasal yang sebagiannya itu sudah dicabut oleh MPR begitu ya, yang sebagiannya lagi memang sudah direvisi oleh undang-undang yang baru, tapi kok masih diterapkan kepada orang-orang inilah. Kenapa? Nah itu kan faktanya ada ya. Kenapa? Ya kan nanti pilihannya misalkan kepolisian itu nggak update begitu ya, bodoh lah kita katakan, atau dungu dengan bahasa yang lain. Atau misalkan kepolisian ini memang, tapi kan masa kepolisian sebagai orang yang terdepan di dalam penegakan hukum, mereka itu luput dari pasal-pasal yang sudah tidak berlaku lagi. Nah ini kan ada, kenapa kok demikian? Nanti ada lagi analisa yang lain, atau misalkan nanti ada lagi analisa yang lain. Dan kalau disambungkan dengan yang dikatakan oleh Dr. Tifa tadi, alasan yang paling masuk akal bagi saya bukan kepolisian itu dungu, bukan. Ya memang untuk buying time supaya permasalahan ini panjang. Bukan ceroboh, tapi menurut saya sengaja, Pak. Iya. Pasti Nah, mereka itu teliti dan memikirkan segala kemungkinan. Iya. Jadi mereka punya maksud. Nah, sekarang kan tugas kita sebagai para ilmuwan hukum nih ya, para ilmuwan hukum yang bersama-sama dengan CPH itu untuk melakukan penelitian. Nah itu. Apa sebabnya pasal-pasal yang tidak ada relevansinya, pasal-pasal yang sudah obsolete, artinya bahkan sudah usang ya, sudah dicabut MK malah dimasukkan ke dalam surat ini. Apakah maksudnya dua pasal baru ini yang tidak ada di surat sebelumnya itu dimaksudkan untuk kepada 4 nama baru ini? Kan bisa juga tuh. Kan itu sebagai salah satu. Artinya 4 orang YouTuber ini ya, kenapa ada pasal baru dan nama baru masuk lagi? Mungkin 2 pasal ini adalah untuk mereka. Bisa jadi seperti itu. Jadi mereka itu mainnya begini, pasal pakai semua, pasal-pasalnya dipakai semua. Jadi yang ini kena yang ini, yang ini kena yang ini, yang ini kena yang ini. Nah, itu salah satu hipotesis kita ya. Nah, baik sebentar. Coba, ini kan pertanyaan yang menurut saya itu valid untuk ditanyakan, karena ada kejanggalan, ada pelanggaran terhadap undang-undang yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya terdepan di dalam penegakan undang-undang itu, kemudian kan menjadi bertanya-tanya di belakangnya ada apa. Makanya kita itu tidak menuduh siapa-siapa karena kita tidak menyebutkan siapa begitu. Karena siapanya sudah jelas. Dalam pengertian siapa yang menuduhkan pasal-pasal ini terhadap orang-orang tersebut, kan jelas Polda Metro itu yang menuduhkannya. Ini buktinya jelas ada. Kita kan tidak menuduh apapun, itu jelas ada. Begitu siapanya jelas ada, datanya ada, buktinya itu Polda Metro yang mengaplikasikan atau menuduhkan pasal-pasal tersebut terhadap orang-orang tersebut. Nah kan yang menjadi pertanyaan begini, kenapa? Nah kan why-nya. Nah kenapanya kan bukan tuduhan itu. Kenapanya itu? Karena siapanya sudah ketahuan. Beda dengan para termul. Para termul itu mereka suka berani menyebut siapanya tanpa ada faktanya. Ini lain soal begitu. Jadi kalau misalkan kita katakan ini adalah analisa, ini adalah tugas kita untuk menganalisis begitu ya. Ya itu kan wajar, memang seperti itu. Pertanyaannya nanti pasti sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Tifa, karena itu adalah pertanyaan yang valid untuk orang yang memiliki daya nalar yang kritis. Gimana? Hipotesis yang dibangun begini, Dok. Jadi tadi saya sudah menyebut ada 3 poin. Poin pertama tuh ketika dokter bilang bahwa ada beberapa permainan yang kemudian memanggil lagi 4 orang yang baru. Yang akhirnya lama tapi semakin baru. Masih baru. Tapi kemudian permainan itu tidak kembali kepada yang nama substansi. Pokok perkaranya. Tapi kemudian akan lagi, memperpanjang setahun bahkan lebih terkait dengan yang periferi itu, yang pinggir-pinggir. Yang kedua,
memasukkan beberapa tokoh media mainstream tadi, Aiman maupun apa namanya Bang Karni Ilyas, berpotensi dia juga masuk sebagai yang namanya tersangka, tersangka. Iya. Lalu Ini kan memperpanjang baru lagi. Yang ketiga Itu sangat bagus kembali analisanya. Para purnawirawan itu, ini saya update ya, karena itu kan membela membantu top HAM ya, top HAM itu mereka itu memberikan support yang pada prinsipnya perlakuan memasukkan pasal berlebih, menempatkan pasal yang tidak pada tempatnya itu kan suatu perbuatan yang melawan hukum PMH. Yang kedua juga ini juga bisa dilakukan citizen lawsuit dan ini dilakukan. Nah artinya dengan dua yang satu mau berpanjang, yang satu pada perlakuan kepolisian tanda kutip yang kemudian semenang-menang abuse of power. Nah ini kan ada dua sisi yang berbeda. Yang satu mau memperpanjang, yang satu lagi menyatakan kalau Anda perpanjang maka potensinya ini perbuatan abuse of power. Bisa kemudian balik lagi pada tracknya, kembali pada pasal-pasal yang memang harus benar diterapkan. Gimana dok? Ya jadi begini. CLS ya, citizen lawsuit yang kedua ini. CLS yang pertama adalah yang di Solo. Ya sudah berlangsung, tinggal menunggu putusan. Ini CLS yang kedua yang dilakukan oleh para purnawirawan jenderal TNI ya, beserta beberapa warga negara sipil. Ini maksudnya adalah membantu kami para tersangka ini untuk mendudukkan pokok perkara. Karena apa? Karena oleh para jenderal purnawirawan ini ditengarai bahwa Polda Metro Jaya itu melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan pasal-pasal berat ya yang sangat layak untuk dilakukan penggugatan melalui citizen lawsuit ya. Maksud mereka adalah membantu kami agar bebas ya, karena memang pasal-pasal yang digunakan itu pasal-pasal yang sama sekali tidak masuk akal dan sama sekali tidak relevan dengan apa yang kami lakukan sebagai peneliti. Begitu ya. Itu. Nah, jadi sebetulnya ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Ya, artinya apa? Citizen itu artinya warga negara itu sudah wake up, sudah bangun untuk bersama-sama membantu kita semua untuk menghentikan kasus yang sangat tidak relevan ini. Betul. Kriminalisasi ini mereka sudah bangun. Mereka sudah bersiap untuk membantu kita, ya. Sebentar, saya jadi penasaran saja begini ya. Listio Sigit itu kapan ya berhenti jadi jadi Kapolri itu? Karena saya kira ya, ini kemungkinannya kalau Listio Sigit itu akan berhenti sebagai Kapolri dalam waktu dekat, mungkin ini akan dipaksakan untuk dipercepat. Atau kalau memang ini untuk buying time, karena memang tidak mau Jokowi itu masuk ke pengadilan karena berisiko tinggi, ini akan selesai pada saat Listio Sigit turun sebagai Kapolri. Itu karena kalau kita melihat keadaan kepolisian seperti saat ini, terkhusus Polda Metro Jaya, kita jadi skeptis begitu. Saya tidak mengatakan dalam kasus yang lain ya, entah bagaimana tuh warga Jakarta ya, di dalam kepuasan mereka terhadap kepolisian, apakah laporan-laporan kriminal itu dia proses dengan cepat atau tidak, saya tidak tahu itu. Saya bukan orang yang dengan mudah mengeneralisir masalah. Misalkan kepolisian itu buruk dalam hal penanganan ijazah Jokowi, saya tidak mengatakan semuanya menjadi buruk, tidak. Ya mungkin dalam permasalahan yang lain mereka bagus. Cuman kalau dalam permasalahan ini kita memang seperti kehilangan harapan dan kehilangan kepercayaan agar permasalahan ini selesai secara adil di hadapan hukum di Indonesia. Kenapa? Karena ya tadi, pihak yang paling depan untuk menegakkan hukum di Indonesia itu ternyata abuse of power, bisa digunakan itu, bisa saya tidak mengatakan bisa dibeli lah ya. Apa itu? Bisa dipengaruhi begitu. Itu setidaknya. Dan sekali lagi itu menyedihkan. Lah kita rakyat masyarakat bisa apa begitu ya? Kan cuma bisa ngomong. Nah, kalaupun dengan ngomong ini pada akhirnya sebagaimana dikatakan oleh Dr. Rifa tadi, ada kemungkinan untuk diperluas permasalahannya, ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka. Wah, ini bukan hanya sekedar mereka itu lalai, bukan hanya sekedar mereka itu dungu ya, tapi mereka itu jahat. Yang mana pada akhirnya kok orang yang seharusnya membasmi penjahat kok malah jadi penjahat, dan kejahatan ini bagi negara begitu ya, bagi sebuah negara demokrasi itu lebih jahat daripada kejahatan-kejahatan yang lain. Karena yang diserang oleh kepolisian di sini dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya itu bukan hanya kebebasan orang-orang yang disebutkan tadi, tetapi adalah jantung negara itu sendiri. Apa? Demokrasi. Dan ini sekali lagi saya katakan dan berkali-kali saya katakan, ini menyedihkan dan memalukan seharusnya.
itu merupakan sebuah kemajuan. Artinya masyarakat tidak berdiam diri. Ini juga sudah merupakan sebuah kemajuan ya, ketika para ilmuwan yang lain sudah juga mengajukan gugatan ya, sudah juga mengajukan investigasi melalui KIP ya, para dokter, para ilmuwan dari administrasi publik, malah ilmuwan dari ITB seperti Dr. Leoni ya, itu ada Profesor Henuk dari USU dan sebagainya juga. Jadi ini para ilmuwan juga sudah bergerak. Belum lagi dari 2 orang ahli digital forensik ya, Profesor Tono Saksono dan Dr. Ridho Rahmadi, itu sudah memberikan validasi bahwa hasil penelitian kami itu valid secara keilmuan. Termasuk juga Profesor Zainal Mutakin kaitannya dengan demo saya. Tadi saya menyitir terkait dengan statement bahwa baik sebentar ya, itu betul memang harus kita apresiasi. Memang sayangnya itu kesadaran hukum di Indonesia masih rendah, apalagi kesadaran hukum berkaitan dengan hak-hak sipil. Hak-hak sipil ya, kalau kita mau katakan dengan bahasa Indonesia. Kalau kita mau katakan dengan bahasa Inggris ya civil rights itu ya, civil rights, apa hak-hak warga sipil. Itu kapan coba di kita ada hak-hak warga sipil? Seolah-olah undang-undangnya pun tidak ada. Tapi sekarang kan jadi terbuka semua. Nah ini memang agak telat sebetulnya bagi warga Indonesia. Kalau di negara-negara yang lain itu karena memang mereka negaranya sudah lama, seperti Amerika misalkan sudah ratusan tahun, kesadaran hukum itu lebih bagus daripada di kita. Cuman ya ala kulli hal ya, ini adalah sebuah langkah yang baik bagi pendidikan warga negara Indonesia, dan kita memang harus mengapresiasi itu. Keberadaan Purnawirawan Polri itu terkait pasal yang kemudian abuse of power ditempatkan salah dan kemudian seolah ingin menahan, akhirnya diresponnya kan secara juga secara tidak cermat ya, dalam yang namanya surat pemanggilan nih, pasal-pasal berubah dan kemudian setelah pasal berubah kemudian juga pasalnya berubah lagi, malah kemudian potensinya jadi ada kekacauan juga. Jangan-jangan locus delicti sama termus delictinya berubah lagi juga nih. Ini salah satu progres dari kemarin ya. laporan para Purnawirawan ya. Ini juga salah satu produk progresnya. Ada satu lagi yang menarik ya. Ini adalah hasil kajian saya berikutnya. Jadi sebetulnya kasus ini, laporan polisinya Pak Joko Widodo dan para termul yang membuat laporan itu tuh salah kaprah dari awal. Pasti ada mastermind yang membuat mereka itu salah dari awal. Apa itu? Jadi Pak Joko Widodo memberikan laporan polisi atas pencemaran dan sebagainya ya, sampai kepada pasal 32, 35 dan sebagainya kepada kami ya. Artinya apa? Artinya beliau itu merasa terhina atau merasa direndahkan karena ijazah yang dimiliki oleh beliau. Padahal yang kami teliti itu adalah dokumen yang diupload oleh Dian Sandi tanggal 1 April 2026. Artinya apa? Yang punya 2025. Artinya apa? Materi yang kami teliti itu adalah dokumen yang dimiliki oleh Dian Sandi, bukan dimiliki oleh Joko Widodo. Iya. Ya, jadi ada satu proses, ada satu tahapan yang dilewatkan. Baik, oke, sampai situ dulu ya. Memang betul, ini sedari awal kalau kita mau melihat ini murni sebagai penelitian begitu ya, itu kan dengan syarat itu ijazah Jokowi 99,9% palsu jika memang identik apa yang diupload oleh Dian Sandi dengan yang ada pada diri Jokowi. Nah kalau ini tidak identik kan selesai, penelitian ini jadi sia-sia sama sekali. Lah permasalahannya sekarang Jokowi itu kan sebetulnya tinggal menyatakan bahwa yang diupload oleh Dian Sandi itu tidak identik dengan yang ada pada diri Jokowi. Masalahnya Jokowi tidak mau. Dan setelah diusut ke KPU malah keluar spesimen yang justru malah mirip dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi. Pada akhirnya masyarakat sebetulnya yang menentukan ijazah Jokowi itu palsu, bukan Dr. Tifa dan kawan-kawan. Sebetulnya begitu. Dr. Tifa itu hanya membuka tabir saja, yang mana Jokowi itu salah di dalam merespon permasalahan ini. Dan saya kira ini Dr. Tifa kuat ya. Jadi kalau misalkan mereka mengatakan Dr. Tifa ini mau RJ, enggak, malah semakin menjadi-jadi. Saya kira di sini Dr. Tifa itu. Dan itu patut kita apresiasi. Terima kasih banyak. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan maghfirah kepada kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.